Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga Allah menerima amal Dzulhijjah kita dan Allah jadikan bulan Dzulhijjah sebagai bulan di mana kita kembali kepadanya, memperbaiki akidah dan amalan kita sehingga menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita tidak melanjutkan sementara kitab Khus Aqidah Minal Kitab wa Sunnah Sahihah, dan kita masuk ke dalam satu bab akidah juga. Ya, karena tidaklah seseorang dai menyampaikan materi-materinya kecuali mereka harus melandasinya dengan akidah sahihah. Jadi setiap ustaz, kiai, dai ketika menyampaikan apa saja terkait amalan-amalan mesti dilandasi dengan akidah yang sahih, sehingga nanti amalannya akan sahih pula. Ya, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang amalan hati dan amalan badan yang saya beri judul takwa dan pengorbanan. Kita berada di tanggal berapa Dzulhijjah sekarang? 17 Dzulhijjah. Berarti 7 hari yang lalu ya kita mendapatkan satu hari yang besar. Dan bulan Dzulhijjah, bulan yang agung. Ya, sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu di tempat ini pula. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang suci. Ya, jadi bulan suci itu ada 4. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini ada Pak Rajab di sini. Ya. Di bulan Rajab, bulan yang Allah sucikan dari pelanggaran syariat. Barang siapa yang mengerjakan dosa di bulan haram, Allah besarkan dosanya, alhamdulillah. Dan barang siapa berbuat amal yang baik, Allah akan besarkan pula pahalanya. Dzulhijjah di dalamnya ada hari raya, ada hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? 9 Dzulhijjah. Ada hari-hari yang 10. Ada haji, ada wukuf, ada kurban. Sampai-sampai Allah berfirman tentang bulan Dzulhijjah ini di awal-awalnya dengan firman-Nya yang mulia. Allah jadikan sumpah wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan nama Fajar, demi waktu fajar. Kata para ulama, fajar di hari raya Idul Adha. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Malam yang 10 ini berselisih para ulama. Apakah 10 Dzulhijjah atau 10 Muharram, awal Muharram, atau 10 akhir Ramadan? Yang sahih adalah 10 awal Dzulhijjah, berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau menjelaskan walayalin ashr, kata beliau itu adalah al-adha, 10 awal Dzulhijjah awalnya. Wasyaf'i, demi yang genap, maksudnya tanggal 10 Lebaran. Wal watr, demi yang ganjil, maksudnya 9. Dzulhijjah menjadi mulia karena ada tanggal 9-nya. Hari Arafah, yang berpuasa di hari itu Allah maafkan dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, adapun wasyaf'i yang genap, hari rayanya. Nah, ada kurbannya. Ya. Kemudian ada wukuf juga tanggal 9-nya. Dan di antara perbuatan yang Nabi SAW lakukan pada bulan Dzulhijjah ya adalah wukuf di Arafah.
Lalu turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang ketiga surat Al-Maidah. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku cukupkan nikmatku atas kamu dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kamu. Datanglah seorang ulama dari kalangan Yahudi dan bertanya, "Ya Amirul Mukminin," kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalau ayat itu turun kepada kami, kepada orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya." Dari sini Pak, ada para ulama, kaum yang suka buat hari itu kaum Yahudi, bikin hari apa aja dirayakan. Dari hadis ini kata ulama Yahudi, kalau ayat itu turun kepada kami, maka hari turunnya kami rayakan. Kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Dibaca oleh Yahudi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Orang Yahudi baca Quran, Pak. Ini kalau orang Islam malas baca Quran, mahal bisa orang Yahudi. Ayo kita belajar Quran, baca Quran, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang Yahudi membantah Amirul Mukminin Umar Khattab, kalau ayat itu turun kepada kami jadikan hari raya. Saking inginnya orang Yahudi ini besar di hadapan kaum muslimin. Maka kata Umar, aku tahu kapan ayat itu turun dan di mana. Ayat itu turun saat Nabi SAW di Bukit Arafah dan pada hari Jumat. Dan para ulama menjelaskan hadis Bukhari ini bahwa saat Nabi berada di Bukit Arafah saat wukuf, dan tidak terjadi wukuf kecuali bulan Dzulhijjah. Berarti bulan Dzulhijjah harus kita agungkan. Kenapa? Karena di bulan itu Allah sempurnakan Islam, Allah ridho Islam menjadi agama bagi manusia. Dan Dzulhijjah milik kaum muslimin. Kita bersyukur, bertakbir, makanya disuruh banyak takbir di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 awal pertama sampai hari Tasyrik. Yang kedua, bulan Dzulhijjah Allah ajarkan sebuah amalan yang besar, amalan hati berupa takwa, dan amalan badan serta harta berupa pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu dari kalangan Nabi dan Rasul dan keturunan mereka. Lalu Allah jadikan mereka, Nabi dan Rasul dan keturunannya, sebagai kaum yang Allah cintai mereka. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian, bertakwalah dan berkorbanlah. Bisa Pak Supeno berkorban? Bisa. Bisa. Bukan berkorban kambing doang, bukan. Berkorban jam 4 bangun, mandi, ya sholat witir, jalan ke masjid, itu korban. Ya, berkorban tatkala Allah nyuruh kita sabar dari musibah, berkorban. Ya, berkorban dari menggibahi manusia, berkorban. Menjaga lisan, ada nggak ngomongin orang lain, itu namanya berkorban. Kan susah Pak nahan lisan zaman sekarang. Mulutnya diam, tangannya gerak Pak di komentar. Kata para ulama, al-lisan masuk padanya jempol. Lisannya diam, jempol gerak. Si fulan kan begini begitu begini. Ya tidak, gosip pakai jempol. Ya, ada 2 putra Nabi Adam, namanya siapa? Mana Khairul? Ada Khairul. Ada Khairul. Siapa namanya? Ria. Siapa putra Nabi Adam? Oh, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Kata Allah Jalla wa Ala, wahai Muhammad, bacakan kepada orang-orang Yahudi tentang 2 putra Adam bil haqq, dengan benar, jangan ditambah, jangan dikurang. Jadi Allah mengajarkan kita, Pak, kalau terima berita jangan dikurangin.
jangan ditambah. Makanya dalam Islam ada namanya isnad, ya kan? Sanad. Ya, dari sahabat fulan, dari sahabat ini diterima. Kamu dapat hadis dari mana? Dari fulan. Dicari, betul nggak kamu meriwayatkan hadis? Betul, sampai ujung-ujungnya Nabi yang mulia sallallahu. Allah mengatakan, kabarkan kepada ahlul kitab berita tentang dua putra Adam dengan sebenar-benarnya cerita. Allah mengatakan, "Idh qarraba qurbanan", saat keduanya mempersembahkan kurban. Fatuqubila min ahadihima, satunya diterima korbannya, walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya ditolak. Maka Allah mengatakan, qala la aqtulannak. Allah mengutip ucapan Qabil. Kata Qabil, karena korban yang tidak diterima oleh Allah, Qabil berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Jadi siapa Pak manusia pertama melakukan pembunuhan? Qabil. Dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di dunia, membunuh. Kata Nabi SAW, kata beliau, ya, tidak ada pembunuhan yang zalim dilakukan oleh anak Adam dengan menumpahkan darah, melainkan Qabil akan bertanggung jawab terhadap semua pembunuhan. Jadi Qabil merajam setiap orang yang membunuh setelah Qabil membunuh sampai hari kiamat. Maka orang yang membunuh akan mendapat dosa atau pahala? Dosa. Nah, orang yang membunuh sampai hari kiamat dapat dosa, dan dosa-dosanya dialirkan pula ke itu Pak, namanya dosa jariyah. Nabi yang mengatakan demikian. Kemudian berkata Habil, qal innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil ini badannya lebih besar Pak dari Qabil. Kata Ibnu Katsir, Habil badannya lebih besar dan lebih bagus. Adapun Qabil tidak sebagus dan tidak sebesar Habil. Tapi Habil nggak mau membalas, ya, nggak mau membalas ucapan saudaranya. Bahkan kok Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Apa pemahamannya Pak Ismail? Kata Allah, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Apa yang bisa Bapak pahami dari itu, dari kalimat itu? Berarti apa? Betul. Tapi maksudnya apa? Kata Allah, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Berarti orang yang nggak bertakwa diterima tidak amalnya? Itu maksudnya. Nah sekarang kita ini gimana? Selama ini kita sudah takwa belum Pak? Kan kita sholat, puasa, zakat, kurban, tapi dengan takwa tidak. Jangan-jangan nanti masuk ke dalam amal yang tidak diterima oleh Allah. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam bahasa Arab kalau ada kata innama, ya, diikuti dengan fiil, maka artinya hanya. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi orang yang nggak bertakwa nggak diterima amalnya. Kan ngeri juga Pak. Ya. Dari mana kita tahu? Dari para sahabat ketika menjelaskan ayat itu. Kata Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amal asyaddah imaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang yang bersungguh-sungguh, bersemangat bagaimana agar amal kalian diterima daripada sekedar beramal. Jadi kalau antum, saya pengen beramal sesuatu, periksa dulu bagaimana nih supaya amal saya diterima. Daripada kata Ali, bil amal, dari sekedar beramal. Kemudian beliau melanjutkan, alam tasma'u liqaulillahi ta'ala, bukankah kalian mendengar Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, maka mari kita melihat diri kita. Apakah kita sholat
sholat idnya dengan takwa kemarin, berkurbannya dengan takwa, bertakbirnya dengan takwa, membagikan hewan kurbannya dengan takwa, atau bukan? Atau sebatas ritual tahunan? Atau nggak enak sama tetangga, dia korban saya nggak korban. Korbannya pada kecil-kecil, saya cari yang gede. Dia korbannya supaya bisa menyayangi korban yang lain. Ini semuanya laisa taqwa. Nanti kita lihat apa itu definisi takwa. Kemudian bulan Dzulhijjah membawa kita pada amalan takwa dan pengorbanan dari seorang yang solih di sisi Allah, yang disebut Khalilullah. Siapa itu? Pak Gus. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut Al-Khalil atau Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Maksudnya Allah sangat mencintainya. Masuk ke dalam deretan ulul azmi, para nabi yang memiliki tekad yang sangat kuat, sabarnya luar biasa. Mari kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan takwa dan pengorbanan kepada Allah. Nabi Ibrahim disuruh menyampaikan Islam, tauhid, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana kita juga gitu, Pak. Jadi saya, bapak-bapak sekalian, dan ibu-ibu wajib menyampaikan tauhid kepada siapa? Istri, anak, cucu, sampaikan kepada mereka. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah. Gak boleh. Karena dosa yang paling besar di sisi Allah, yang Allah tidak ampuni sebelum dia bertobat, adalah syirik. Adapun mabuk, zina, dusta, membunuh masih mungkin dimaafkan oleh Allah, walaupun pelakunya tidak bertobat. Lupa. Tapi dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, kalian minta rezeki kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki. Malam Jumat masih nongkrong di pojok-pojokan nyari rezeki, cari ke gunung-gunung rezeki. Nauzubillah, subhanallah. Namanya itu berbuat kesyirikan. Sudah mintanya rezeki kepada Allah, Ar-Razzaq, dia minta pula ke makhluk. Dia minta berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keberkahan. Dia minta pula keberkahan dari benda-benda tertentu yang Allah nggak syariatkan sebagai benda yang bisa memberikan keberkahan. Air hujan berkah tidak, Pak? Berkah. Silakan antum ambil air hujan, baik diminum sedikit atau dimandikan. Nabi biasa kalau hujan membuka kepala dan pundak beliau, dibasahi pertama, lalu kemudian dipakai lagi. Kalau kita amalkan ini, Pak, antum yang naik motor ketika ada hujan jangan buru-buru minggir. Nah, saya kan tiap hari naik motor. Begitu hujan orang pada gubrak-gubrak di depan jatuh. Kenapa dia gak basahin aja gitu badannya, minggir baru ke bawah jembatan. Kalau sunnah ini dihidupkan berkah. Tidak buru-buru gubrak jatuh. Padahal mau pulang, Pak, udah santai kan ya. Mau pulang itu. Enggak lihat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim menyampaikan tauhid, sampaikan kepada kaumnya Nabi Ibrahim. Yang saat itu kaum Nabi Ibrahim dolim. Apa kezaliman kaum Nabi Ibrahim, Pak Agus? Patung. Ya, menyembah patung yang dibuat dari tangan-tangan mereka. Mau diukir, udah jadi disembah. Kezaliman apa yang lebih besar daripada kesyirikan? Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunai, la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling dahsyat. Dan Nabi Ibrahim, Pak, diuji takwanya oleh Allah. Justru yang membuat patung yang kemudian disembah oleh kaumnya Ibrahim siapa? Bapaknya. Coba, ujian apa lagi yang lebih berat daripada seorang anak berdakwah kepada tauhid, orang tuanya justru memusuhi dakwah tauhid? Ini berat, Pak. Maka disebutlah beliau masuk golongan ulul azmi minar rusul. Orang yang memiliki tekad yang kuat dari kalangan Rasul, sabarnya luar biasa. Dan Nabi Ibrahim gak pernah manggil bapaknya dengan kalimat yang kasar. Ya abadi, wahai bapakku yang kucintai. Gitu ngomong.
walaupun bapaknya pelaku kesyirikan. Allah ajarkan itu kepada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya yang membuat patung kemudian disembah oleh bapaknya dan kaumnya, berlalulah waktu. Ya, setelah Nabi Ibrahim dibakar, jadi dibakar oleh orang-orang yang menyembah patung. Lalu Allah mengatakan kepada api apa? Wahai api, dinginlah engkau. Wassalamun ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Pertanyaan saya Pak Kafir, kenapa Allah nggak jadikan api itu salju saja? Gitu kan? Ya. Bisa saja bagi Allah, betul. Tapi Allah ingin kita belajar bahwa Allah mampu merubah hakikat benda tersebut tanpa merubah jasadnya. Betul tidak? Api apa hakikatnya? Panas, tapi Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Tapi kalau dinginnya itu enggak Allah katakan wassalaman, Nabi Ibrahim bisa wafat kedinginan. Allah tambahkan kalimat wassalaman ala Ibrahim. Lihat, Allah ganti hakikat panas menjadi dingin, tapi yang menyelamatkan dinginnya ya dingin biasa saja. Lihat Pak, bagaimana Allah menolong hamba-hambanya yang saleh. Lalu setelah berlalunya waktu, Nabi Ibrahim pengen punya anak. Berapa istri Nabi Ibrahim yang kalian ketahui? 2. Siapa? Hajar dan Sarah. Lalu menunggu keduanya, belum hamil juga. Ya, kemudian datanglah obat kerinduan dari Allah. Lahirlah seorang anak laki-laki. Dari siapa? Dari Hajar atau Sarah? Dari Hajar. Kalian tahu nggak Hajar itu wanita berkulit hitam manis, cantiknya luar biasa. Adapun yang berada di internet dusta. Jadi Ibunda Hajar itu cantik, Pak. Ya, demikian pula Ibunda Sarah. Jadi Hajar melahirkan seorang anak. Kemudian saat anak itu dewasa, Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak ini sudah cukup untuk bekerja bersama Ibrahim, di zaman dulu badannya gede-gede. 7-8 tahun badannya udah seperti kita bisa kerja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qal, berkata Nabi Ibrahim kepada siapa? Anaknya. Siapa namanya? Pak Ismail. Semoga berkah, Pak. Ya, namanya sama dengan namanya putra Nabi Ibrahim. Jadi boleh menamakan anak-anak kita dengan nama-nama para nabi untuk mengambil berkah. Berkata Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, "Inni ara fil manam." Sesungguhnya aku bermimpi. Ya, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Sesungguhnya aku bermimpi anni adzbahuk, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkan apa yang aku lihat dalam mimpiku. Baru punya anak, anaknya udah gedean dikit, disuruh nyembelih. Si anak masih kecil, Pak. Berkata anaknya, "Ya Bati, lihat Pak, kalau kita ngomong sama orang tua beda. Jangan Rais, apa Pak? Jangan begitu Rais. Ya wahai bapakku yang kucintai." Gitu ngomongnya ya. Terus, ya ibuku yang kucintai. Jangan, apa sih Pak? Manggil-manggil baik. Bukan ucapan keturunan Nabi Ibrahim. Kita keturunan Nabi Ibrahim nih Pak, dari Bani Ismail. Makanya badan kita hitam-hitam. Kalau Bani Ishak tinggi-tinggi, matanya berwarna. Kalau kita enggak, coklat gitu, kulitnya agak gelap. Maka Ismail berkata, "Ya abadi if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Anak kecil Pak, ngomongnya begitu. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiruni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau dapati aku insyaallah sebagai hamba yang sabar. Ya. Jiwaan yang soleh Pak, keluar dari seorang anak yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah anak yang soleh? Kenapa? Ada yang tahu? Karena Nabi Ibrahim ya soleh.
pengen anaknya soleh, bapaknya nggak sholat. Anaknya pengen soleh, bapaknya nggak puasa. Gimana bisa soleh? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis pekerjaannya, jenis amalnya. Ayo nak, kamu sekolah di tahfiz Quran, bapaknya nggak pernah baca Quran. Kasihan nanti anaknya. Nggak ada yang dia contoh nanti di rumahnya. Siapa yang dia contoh? Akhirnya TikTok pak. Kita dia selfie di TikTok. Ya, jadi Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan yang soleh. Kenapa? Karena beliau soleh. Beliau berdakwah kepada manusia agar manusia menyembah satu Tuhan saja, Allah, tidak ada yang lain. Ya. Dan Allah berikan balasan pak kepada setiap orang yang melakukan ketakwaan dan pengorbanan, seperti Habil, seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apa itu pak? Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dah kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Kata Nabi yang mulia SAW, barang siapa yang memberikan contoh yang hasanah, yang baik, kemudian dia diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka orang yang setelahnya akan mendapatkan pahala. Orang yang memberikan contoh yang pertama juga mendapat pahala tanpa dikurangi pahala keduanya. Ini namanya pelopor kebaikan. Jadi siapa saja pak yang memberikan contoh yang baik lalu diikuti oleh orang lain, maka orang yang pertama mendapatkan jariah dari orang sesudah. Jaminan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Tapi kata beliau juga, ya yang ngerinya begini pak, man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mencontohkan keburukan, fa umila biha ba'dah, diikuti oleh orang setelahnya, kana alaihi wizruh mislu auzarihim min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, dia mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa keduanya. Dia orang yang suka membuat contoh yang buruk, dilihat oleh masyarakat. Masyarakat ngikutin, masyarakatnya kalau dia nggak tahu masih dimaafkan oleh Allah. Kalau masyarakatnya nggak tahu karena nggak ngaji, nggak mau ngaji juga, dia ikut-ikutan, dia kena dosa. Yang nyontohin di televisi tak berdosa sampai hari kiamat. Makanya Qabil senantiasa mendapat aliran dosa dari setiap pembunuh. Setelah beliau membunuh sampai hari kiamat, setiap orang yang membunuh, dosanya bagi si pembunuh juga mengalirkan dosanya kepada siapa? Demikian pula Habil. Habil berkorban dengan ternaknya yang besar. Maka setiap orang setelah Habil, dia berkorban dengan ternak yang bagus sampai hari kiamat, orang itu dapat pahala dan mengalirkan pula pahalanya ke siapa? Habil. Ya, kemudian balasan bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Oh Pak Watin. Pak Watin kan kalau sholat ada tasyahudnya kan. Rakaat yang kedua, ya kan. At-tahiyatu lillah dan seterusnya. Habis itu baca sholawat kepada Nabi. Coba baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala. Bayangkan Pak Watin ngomong itu, Pak Agus, Pak Wawan, Pak Saiful. Di Indonesia yang sholat baca, di Jepang, di Cina, di Arab, miliaran orang yang membaca sholawat kepada Ibrahim. Kenapa? Allah berikan itu sebagai takwa dan pengorbanannya. Allah katakan dalam surat As-Saffat ayat 108. Dicoret itu yang 104-nya ya. 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Dan kata Allah, kami abadikan pujian yang abadi untuk Ibrahim. Ini kita puji itu Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Setiap orang yang sholat nggak sah sholatnya kecuali baca tasyahud untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Bayangkan Pak, janji Allah kepada orang-orang yang takwa dan berkorban. Ya. Kemudian
Kemudian secara umum orang yang bertakwa dan suka berkorban, Allah akan membersamai mereka. Pasupono kan, Pasupono namanya kan. Kalau Pasupono misalnya nih Pak ya, datang presiden kita Pak, sholat di sini, terus dia membersamai Pasupono. Wah, Pasupono dia senang apa? Presiden yang datang Pak, dirangkul Pasupono. Mana rumahnya? Itu Pak. Langsung rumahnya di steril gitu kan. Ini yang membersamai kita Allah Jalla wa Ala, penciptanya presiden dan yang menciptakan semua makhluk di muka bumi, langit yang 7 lapis ke atas, bumi yang 7 lapis ke bawah, dan makhluk yang berada di antara keduanya. Penciptanya membersamai orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah membersamai orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan yang suka berbuat baik. Nah, di antara bentuk berbuat baik, berkorban. Baik dengan harta, dengan jiwa, dengan perasaan. Kan dulu ada orang ngomong gini, saya mau korban perasaan gitu. Orang yang korban perasaan, kalau karena niatnya Allah ganti. Allah akan bersama dengan dia. Cukuplah bagi kita Pak, Allah bersama kita. Kan sering dibaca tuh, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sering dibaca tuh oleh kita tuh. Bersama dengan Allah itu paling enak Pak. Antum lapar Pak, kalau Allah tetap kenyang. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu. Kalau kamu menginginkan sesuatu di sisi Allah, Allah hanya mengatakan jadi, fayakun, jadilah sesuatu itu. Tak susah bagi Allah. Ya, kemudian orang yang bertakwa oleh Allah akan diberikan Pak solusi dari segala permasalahan. Dikasih rezeki dari tempat yang dia gak sangka. Allah berfirman dalam surat Al-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Ya. Kemudian Allah janjikan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari yang dia enggak sangka. Di sini masih banyak orang yang kerja kan? Pak Suwarto masih kerja kan? Gajian tiap tanggal berapa? Ya benar, tanggal berapa Pak gajian? 25. Orang yang kerja Pak dari tanggal 1 sampai tanggal 24, gajian tanggal 25, waktu terima gaji biasa atau senang banget? Biasa aja, orang pas tanggal 25 saya dapat, betul nggak? Ujung-ujung tanggal 10 dapat gaji tanpa dipotong gajinya, ya, yang nggak disangka-sangka dapat. Itu yang rezeki yang paling besar. Namanya dalam kita rezeki nomplok. Lagi santai di rumah, Assalamualaikum, bagus ya. Ini Pak, ada kiriman paket dari siapa? Namanya nggak ada, tapi namanya benar buat Pak Agus. Dibuka, uang 1 M atau MBS. Ya, uangan Pak ya. Tapi mana dia? Atau kalian lagi jalan ada durian jatuh. Wah, rezeki nomplok nih. Iya tidak. Rezeki dari yang nggak disangka itu yang lebih sedap dimakan. Jadi Allah katakan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia duga. Allah berikan padanya solusi dari kehidupannya Pak. Nabi SAW Pak, kalau beliau sedih, beliau sholat 2 rakaat, mengamalkan firman Allah, wasta'inu bisobri, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita malah sholat aja susah. Saya udah sholat dari kecil, tapi nggak kaya-kaya, nggak ada kaitannya Mas. Orang yang sholat dari kecil sampai gede gak kaya, nggak ada kaitannya itu. Orang yang nggak punya duit, orang yang banyak duitnya, pejabatnya, rakyatnya, sholat apa enggak? Wajib sholat, nggak ada kaitannya dengan jabatan sholat itu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan padanya jalan keluar. Kalau dia bertakwa, ya. Kemudian Allah jadikan Bapak Ibu sekalian ketakwaan dan pengorbanan sebagai kemuliaan di sisi Allah. Pak Ismail, mau nggak Pak Ismail dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah muliakan seorang hamba Bapak Ibu sekalian, orang ini nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, mungkin kita di dunia bisa dikalahkan, tapi di sisi Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kemuliaan di sisinya
dari bentuk tubuh, dari banyaknya harta, dari gelar pendidikan, pangkat dan jabatan, gelar-gelar dunia yang lain, profesor, doktor, insinyur, Bunang, MSc, MSG misalnya. Ya, tapi nggak takwa, Allah nggak lihat dia, nggak ada manfaatnya gelar-gelar pendidikan, kekayaan sang setia. Kalian tahu Korun? Siapa Korun Pak Saiful? Korun, orang paling kaya di muka bumi setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Korun sombong, nggak ada apa-apanya bagi Allah itu. Allah masukkan dia di dalam tanah bersama hartanya, namanya harta karun. Kita melihat ya harta karun si Korun ini, tapi orang lihat Nabi Sulaiman, masya Allah. Yang bertakwa Allah tinggikan di langit, yang durhaka Allah rendahkan di bumi. Korun direndahkan dalam bumi, Sulaiman di langit alaihissalam. Ya. Jadi Allah melihatnya bukan dari itu semua, bukan dari dunia, bentuk tubuh, suku, bangsa. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa itu? Bapak Adam dan Ibu Hawa. Itu kata Allah. Kata Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari keduanya kami kembang biarkan menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku. Bangsa Arab, bangsa Indonesia. Di Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, Sumatera, Batak, macam-macam. Ada bangsa-bangsa aborigin, nah banyak di dunia. Tapi kata Allah, lita'arufu. Kami jadikan bangsa dan suku ini supaya saling mengenal. Apa dari mana Pak? Jawa, Sunda? Jawa. Pak Khairul, Pak Pur? Sunda. Iya. Bukan untuk wah, saya orang Sunda nih, saya darahnya kuning. Tapi untuk obat Pak, dari Sunda, dari Jawa. Itu Pak, saling mengenal. Orang Amerika itu bukan orang mana? Afrika. Begitu untuk saling mengenal. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi, yang paling mulia dari suku-suku itu, yang paling mulia dari bangsa-bangsa itu bukan bangsa dan sukunya, bukan harta dan bentuk tubuhnya, tapi kata Allah yang paling takwa. Kalau kalian kenal Uwais Al-Qarni Pak, Uwais Al-Qarni nggak dikenal di penduduknya. Beliau orang Yaman, kerjaannya mengutin tahi unta. Kata Nabi yang mulia, kalau engkau pernah bertemu dengan Uwais dari suku Qarn, dari Yaman, mintalah Uwais berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan doanya. Uwais nggak dikenal Pak, di kampungnya nggak dikenal. Kalau Pak Watin dikenal, Pak Nur Pak, lupa saya, Muhammad dikenal, Uwais nggak dikenal. Tapi kalau dia minta kepada Allah, doanya dijawab. Maka Umar berkata kepada Uwais, mohonlah ampun kepada Allah buatku. Kata Uwais, engkau yang lebih berhak. Tidak, karena Nabi menyuruh aku kalau bertemu dengan engkau yang berdoa. Lihat Pak, enggak dikenal di bumi, dikenal di langit. Ya, makin hari kita menjadi orang seperti beliau. Makanya tatkala Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum, nabinya berkata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk tubuh kalian dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati, takwa dan amal-amal kalian. Ibnu Abbas berkata ketika mengartikan juga Al-Hujurat tadi Pak, karena dunya al-ghina, orang mulia di dunia bisa dengan kekayaannya, kata Ibnu Abbas, seorang pentafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Kata beliau, wa karamal akhirah at-taqwa, tapi kemuliaan nanti di akhirat takwa. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta, boleh, tapi caranya harus halal, digunakan buat yang halal, itu namanya takwa. Ya. Berkata ahli tafsir yang lain Pak, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia, yang paling tinggi takwanya di sisi Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Itulah definisi takwa, mengerjakan yang wajib, menjauhi yang haram. Itu takwa. Ya. Bukanlah yang paling mulia, kata beliau Al-Imam At-Tabari, bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya.
yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Sering begini nggak Pak? Antum melihat ada orang di jalan ribut, kata orang itu, ente nggak tahu siapa saya, gitu. Ente nggak tahu bapak saya. Jadi yang dia muliakan keturunannya Pak. Kata para ulama tafsir, jangan kalian lihat keturunan, lihatlah ketakwaan kalian kepada Allah. Ini resep bagi kita Pak. Oh, kita jangan merasa rendah di hadapan manusia yang lain. Selama kita bertakwa kepada Allah, maka dia dengan kita sama. Tapi juga nggak boleh sombong, karena takwa melarang pelakunya menjadi orang yang sombong. Tapi takwa juga melarang kita merendahkan diri, termasuk meminta-minta. Orang yang meminta-minta namanya merendahkan dirinya. Oh, 3 hari belum makan dan lain-lain. Jangan kita minta-minta. Kalau kata Ibnu Katsir, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Berkata As-Suyuti, ya, mazhab Syafi'i berkata, janganlah kalian saling berbangga dengan tingginya nasab kalian. Seharusnya kalian saling bangga manakah di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan membanggakan takwa, tapi di sisi Allah kita boleh, ya Allah, aku lebih takwa dari fulan. Mana surga yang kau janjikan buat? Boleh di hadapan Allah. Tidak bermakhluk, tak boleh kita pamerkan takwa. Lalu apa sih Pak yang dimaksud dengan takwa sehingga Allah mencintai amalan takwa dan pelakunya? Berkata Ali bin Abi Thalib, ini Pak diingat ya Pak ya, bagi yang nggak ada catatannya diingat. At-taqwa hiya al-khawfu minal jali. Disebut takwa itu yang pertama, engkau takut kepada Allah. Sekarang banyak orang yang nggak takut sama Allah Pak, buka aurat di mana-mana, ya caci maki manusia di hadapan khalayak ramai, meninggalkan kewajiban, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu semua dikerjakan di hadapan manusia. Ya, bahkan kata sebagian orang ini, saya pesan neraka deh 1 kapling di neraka. Oh, pernah dengar begitu? Iya. Saya pesan 1 kapling di neraka. Mana rasa takutnya dia kepada Allah? Padahal kalau datang malaikat maut padanya dia nggak bisa apa-apa itu. Ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu engkau takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, engkau beramal sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang ketiga, waridho bil qalil, engkau lapang dengan yang sedikit yang kau dapati. Gak usah melihat orang yang lebih dari kita. Kita bersyukur dengan kita yang apa yang kita miliki. Dan yang keempatnya ini Pak, wal istidadu li yaumir rahil, dia bersiap-siap menempuh perjalanan untuk pengadilan akhirat. Nanti Pak Subono saya Pak berdiri Pak, kalau Allah datangkan catatan, kalau kita ambil dari kanan selamat, dari kiri dan dari belakang celaka gitu. Dan di situ kita melihat Pak Subono lagi duduk, lagi baca Quran, ada semua catatan, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Antum duduk di sini Pak, ada di sana, ada catatan. Saya ngomong begini, ada catatan, semua nggak akan tersembunyi. Makanya pada hari itu Pak, semua mata, semua kepala tertunduk, nggak berani menghadap Allah, nggak berani. Ya. Jadi 4 definisi takwa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, engkau takut kepada Allah, al-khawfu minnal jalil, wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan oleh Allah, waridho bil qalil, lapang dengan yang sedikit, wal istidadu li yaumil akhir, dan bersiap-siap menempuh jalan untuk menghadiri pengadilan akhirat. Baik, semua takwa dan pengorbanan ini mari kita ambil faedahnya. Yang pertama, sholat dan berkurban harus ditujukan semata-mata karena Allah saja. Itulah takwa. Pak Ismail hafal ayat inna a'toina. Silakan dibaca. Inna terus kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah Idul Adha, wanhar, sembelilah li rabbika, hanya untuk Tuhan. Dan itu enggak cuma sholat Idul Adha, sholat subuhnya, zuhur, asar, maghribnya, berkorbannya, takbirnya, puasanya, semuanya harus karena Allah. Enggak boleh kepada selainnya, atau disyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, enggak boleh. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, qul inna sholati, terusin Pak Harto, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya
mau mati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sampai di situ tuh Pak. Kira akhir benarnya begitu. Sesungguhnya sholatku, nusuk itu sembelihan. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah saja. La syarikalah. Enggak ada yang bersama Allah saat aku beribadah. Enggak ada. Namanya ikhlas. Nah, kemudian daging, darah dan hewan kurban yang kita sembelih enggak bisa menjadikan Allah ridha. Yang bikin Allah ridha takwa sahibul kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanallahu luhumuha wa la dima'uha. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan keridhaan kepada dagingnya, darahnya, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah ketakwaan yang punya kurban. Bukan kata si korban saya paling besar nih di Masjid Al-Bidayah, dagingnya nggak sampai, tulang-tulangnya nggak Allah terima kecuali takwa si sahibul kurban. Kemudian hewan kurban yang disembelih, kalau orang itu bertakwa, milik Allah, bukan milik lagi si sahibul kurban. Makanya nggak boleh dijual oleh sahibul kurban. Jadi misalnya saya dan Pak Agus berkorban, ya, lalu saya bilang sama panitia, saya minta pala, kaki, ya, dan kulit. Sampai rumah saya jual. Nah, ini termasuk orang yang keluar dari takwa dan pengorbanan. Nggak boleh sahibul kurban menjual bagian dari hewan kurbannya. Makanya nggak boleh tukang jaga diupah dengan hewan kurban. Itu sama saja menjual bagian hewan kurban. Mesti diubah dengan duit. Apa hadisnya Pak? Dalilnya ini, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Maksudnya korbannya enggak sah. Kalau dia punya kambing lagi ya korban lagi. Kalau nggak ada ya sudah, nggak dianggap orang itu berkurban. Yang terakhir, bahwa orang yang bertakwa, ya, di bulan kemarin, di hari yang kemarin, di hari-hari kurban, dia diharuskan untuk menjaga dirinya dari prasangka buruk kepada saudaranya, nggak mencari-cari kesalahannya, dan nggak makan daging saudaranya. Ya, Pak Watin kemarin makan daging, dapat dari masjid. Pak Wan dapat makan daging Pak. Kalau antum dikasih bangke, mau nggak Pak dimakan? Kalau makan dagingnya daging segar, tiba-tiba datang Pak Watin, ini ada bangke, mau tidak? Ada yang mau makan bangke di sini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak prasangka. Jauhi prasangka itu kepada saudara kalian. Yang pertama, yang kedua, inna ba'dadh-dhann itsm, karena prasangka itu sebagian besarnya dosa, bohong, enggak jelas prasangka itu. Yang kedua kata Allah, wala tajassasu, jangan kamu mata-matai saudaramu, cari kesalahannya jangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan juga menggibahinya, jangan ngomongin dia. 3 perkara tuh Pak. Yang pertama, jauhi prasangka, jangan cari-cari kesalahan saudaranya, dan janganlah menggibahi saudaranya, ngomongin saudaranya. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kamu makan daging bangkai saudaramu? Jadi kurban yang kemarin Pak, yang hewan yang daging kita makan, itu pelajaran berharganya, jangan makan bangkai. Jadi penjagal itu Pak, sepakat para ulama, harus orang yang sholat. Penjagal nggak sholat, dengan hatinya meyakini sholat fardu nggak wajib, sembelihannya bangkai. Disepakati oleh para ulama Islam. Jadi nggak boleh orang yang beli, orang yang nggak sholat nggak boleh. Karena
dia nanti bisa lupa dan mengucapin Bismillah. Karena sembelihan tanpa Bismillah jadi bangke. Jadi perhatian kita. Ini boleh kita tanya masih penjaga, Pak, Bapak, ini kan bisa menyembelih dengan membaca Bismillah. Bapak orang yang musolid, ya saya boleh pas sekarang harus begitu. Nanti enggak ada bangke semua. Nah kalau itu aja dari bangke, dari hewan nggak kita makan, apalagi kita makan bangke saudara kita. Kata Allah, maukah kamu makan daging saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumuhum, pasti kalian jijik, nggak mau. Ya. Allah melanjutkan, wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Lihat, Allah akhiri kalimat ini dengan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Kata para ulama tafsir, 3 perbuatan ini, yaitu prasangka buruk, cari kesalahan orang lain, dan menggunjing atau gosipin orang lain, itu dosa besar. Karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah penerima tobat lagi Maha Penyayang. Kata para ahli tafsir, Allah di akhir ayat itu menyuruh tobat pelaku yang tadi itu. Dan tidaklah terjadi perintah tobat kecuali pelakunya dosa. Jadi sekedar ngomongin orang yang orangnya nggak ada di hadapan kita, masuklah perbuatan itu makan bangkai saudaranya. Demikian barangkali faedah kurban yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah memahamkan kita dengan takwa dan pengorbanan. Dan ketahui oleh kita sekalian bahwa tidaklah terjadi takwa kecuali pasti harus diikuti pengorbanan, dan tidak akan ada pengorbanan kecuali orang itu memiliki takwa. Jadi takwa dan pengorbanan itu 2 lafaz yang saling berhubungan, nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita bertakwa alhamdulillah, tapi tatkala Allah menyuruh kita berkorban, ya, dengan bangun di pagi hari di mana suasana sangat dingin dan lain-lain, kita bangun, kita berkorban. Ya, ketika Allah membiarkan kita makan 11 bulan, lalu Allah perintahkan perut kita berkorban, nggak makan selama 1 bulan, kita berkorban. Jadi nggak ada takwa kecuali diiringi dengan pengorbanan. Atau orang tidak disebut bertakwa kalau nggak mau berkorban, pasti mesti ada pengorbanan. Dan tidak terjadi pengorbanan kecuali dilandasi dengan takwa. Maka hidupkan takwa di hati kita sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Ada 4 apa saja? Takut kepada Allah. Yang kedua, beramal dengan yang diturunkan, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, ridho dengan yang sedikit. Dan yang keempat, bersiap-siap menuju pengadilan akhirat. Ingat teman-teman sekalian, 4 poin takwa ini ya marfu sampai kepada Nabi SAW dari menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik, silakan kalau masih ada waktu untuk soal jawab 1 atau 2 soal terkait yang kita bahas atau di luar pembahasan barangkali. Silakan. Nah, Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang selawat Ibrahim tadi, banyak di kalangan kita masih banyak bahkan dalam sholat itu menambahi kata Sayyidina. Nanti saya minta urusinya di mana. Terus karena saya itu banyak di lapangan waktu di Bogor, sering juga dalam sholat itu dalam Al-Fatihah itu masih banyak yang pakai Rabbil Firli setelah walhamdulillah. Ya, baik, ada 2 pertanyaan. Apakah lafaz Sayyidina pada pembacaan sholawat sahih dari Nabi SAW? Kemudian juga membaca Rabbil Firli setelah walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun."
menjadikan semua manusia berada di atas syariat agama, maka ikutilah syariat agama itu, dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kata para ahli tafsir, Pak, Allah Allah sandingkan syariat dengan hawa nafsu. Syariat datangnya dari mana? Allah. Adapun hawa nafsu dari sisi kita manusia. Ya, jadi syariat itu datang dari sisi Allah. Allah katakan fattabi'ha, ikuti syariat, dan jangan ikuti hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui syariat. Dan yang dimaksud dengan syariat Allah adalah ajaran Allah, aturan hukum-hukum yang datang dari Al-Quran atau dari penjelasan Al-Quran, yaitu sunnah Nabi SAW. Dan Nabi ajarkan kepada kita lafaz salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ada 17 lafaz salawat yang Nabi ajarkan kepada kita, Pak. 17 lafaz salawat yang semuanya tanpa kalimat sayyidina di depan nama beliau. Kemudian ada seorang sahabat yang pernah mengganti ucapan ala Nabi dengan ala Rasul. Kata Nabi, cukup, engkau cukupkan dengan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Nabi sama Rasul itu apa sih bedanya, Pak? Ya kan bagus Rasul ya. Tapi ketika Nabi mengajarkan ala Nabi diganti oleh seorang sahabat ala Rasuli, ditolak oleh Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi saat mengucapkan ala Nabi wahyu atau bukan? Wahyu. Dan Nabi ajarkan kepada sahabat ala Nabi, bukan ala Rasuli, yang menunjukkan bahwa mengganti wahyu mesti pakai wahyu. Tapi kalau lafaz ini dipakai untuk selain sholat, saya naik mimbar di atas Jumatan atau sekarang, ya, saya katakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, boleh tidak? Sahih, sah. Karena sebagian sahabat juga mengucapkan sayyidina di luar sholat. Kenapa? Karena sholat itu ibadah tauqifiyah, ibadah yang nggak bisa ditambah atau dikurang. Tapi selain sholat silakan. Saya santai di rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Namun memasukkan ke dalam sholat mesti pakai wahyu. Kenapa? Sholat udah paten. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi sholat bertakbir, Allahu Akbar. Lalu beliau membaca doa iftitah, lalu beliau ta'awuz, lalu beliau membaca waladdallin. Apa kata beliau? Apabila imam mengucapkan waladdallin, maka ucapan oleh kalian. Nabi nggak suruh mengucapkan Rabbil Fili. Betul, ada pendapat ulama, Pak. Tapi mari kita jujur dalam hidup kita ini. Kalau misalnya ada sekarang, Pak, guru saya berkata, wahai Abdul Aziz, kamu mesti ngikutin saya. Apa itu wahai guruku? Kalau kamu makan, kamu mesti baca dulu surat Al-Fatihah misalnya. Tapi saya dengar guruku Nabi SAW kalau mau makan cukup bismillah. Gak boleh, kamu mesti ngikutin saya. Kamu murid saya. Bisa dipahami, Pak? Mana yang lebih mulia di sisi Allah? Guru saya mengajarkan ilmu saya atau Nabi yang mulia SAW? Jadi saya mencintai guru saya selama guru saya mencintai Nabi yang mulia SAW. Itulah, Pak, makna dari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jadikan Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah. Itu kita ambil tata cara ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang kepada Ibunda Aisyah bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi SAW di rumah. Dijelaskan oleh Ibunda Aisyah. Kata orang ini begini, Pak. Yang pertama, enteng begitu, Pak. Kalau gitu saya nggak akan tidur habis isya untuk sholat malam sepanjang malam. Kata yang satunya lagi, kalau gitu aku akan tidak menikahi perempuan selama-lamanya. Yang ketiga, kalau gitu aku tidak akan berbuka kalau berpuasa. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi, aku orang yang paling takwa di sisi Allah. Di hadapan Allah aku yang paling takwa. Aku juga menikahi perempuan.
aku juga berbuka saat berpuasa, aku juga tidur malam sebelum tahajud. Kemudian beliau lanjutkan, man raghiba an sunnati falaysa minni, yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Jadi yang benar itu mari kita cocokin. Apa yang diajarkan beliau kita pakai, yang beliau nggak ajarkan jangan dipakai. Ya, nanti ada khilaf di situ, Pak. Ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau ulama berbeda pendapat, apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau ada dua pendapat yang berbeda, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnahnya. Dalam kitab Sunnah, baik Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan lain-lain, kita tidak dapat lafaz sholawat Ibrahimiyah ada lafaz Sayyidina, tidak ada satu pun. Silakan antum buka Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, cari, nggak ketemu. Dan itu yang sah dari Nabi SAW. Namun saya katakan tadi, kalau antum mengucapkannya di luar sholat, nggak ada masalah. Tapi di dalam sholat, Nabi yang menyuruh kita, sallu kama ra'aitumuni, sholatlah kamu sebagaimana kamu sholat. Contoh antum sholat takbirnya gimana? Coba takbir. Lagi pelan-pelan. Kenapa antum angkat tangan Allahu Akbar dan bersedekap? Kenapa? Contohnya begitu. Contoh Nabi, Pak. Dan Nabi mencontohkan sifat gerakan takbirnya, Allah setinggi telinga atau setinggi pundak, diatur oleh hadis beliau. Makanya saya bertanya kepada orang yang takbirnya begini, Allahu Akbar, kenapa Pak takbirnya begini? Kalau takbir itu mengagungkan Allah dan saya menyerah, tapi kenapa Nabi nggak begini? Ya itu kan Nabi, ya nggak gitu. Nabi diutus oleh Allah untuk diikuti. Ya buat apa Allah mengutus Nabi kalau nggak kita ikuti? Paham di sini? Ya. Ada juga Pak orang yang membaca Sabbihisma rabbikal a'la, itu ada juga ya yang dibaca oleh Nabi. Namun hadisnya masih dikritik oleh para ulama. Sama alaihissallahu bika ubiah kamil hakim atin, suka ada tambahan di belakangnya. Saya sudah cek itu hadis-hadisnya itu bersama Ustaz Badrun, salah satu dai yang mumpuni dalam masalah hadis, dan memang hadisnya dikritik oleh para ulama. Dan kebanyakan perawinya dhaif. Ya, ini yang saya sampaikan atau yang harus kita sampaikan, bahwa hadis-hadis itu harus sah dari Nabi SAW. Nah, selainnya bagus. Baik. Silakan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan Pak Agus. Menyerahkan ke saya. Oh, persilakan Pak Agus. Silakan. Saya serahkan ke Pak Agus, nggak mau. Ayo Pak Agus, silakan. Ustadz, untuk pelaksanaan kurban Ya. yang di masjid. Ya. Jadi ada yang berpendapat kita banyak yang pada umumnya melaksanakan kurban di masjid, walaupun tidak semua, dengan alasan yaitu syiarnya ini ambil. Dan ada juga pertanyaan saya, salah satunya apakah pelaksanaan kurban bukan di masjid, maksudnya di halaman masjid, itu ada juga termasuk memakmurkan masjid, ada ibadah memakmurkan masjid atau tidak? Karena begini Ustaz, mungkin Ustaz tadi datang ke masjid sini, kita bisa mencium aroma yang kurang enak gitu. Umumnya seperti itu, sehingga mengganggu ibadah. Selanjutnya juga pada waktu pelaksanaan pemotongan itu kita tidak bisa menghindari ada najis yang masuk, atau misalkan walaupun tidak ke dalam masjid, tetapi teras itu kan juga sudah masjid. Sudah kita sepakati bahwa pas masuk ke teras itu sudah kita sepakati bahwa itu udah tempat yang suci, tidak boleh pakai sandal dan segala macam. Nah, maksud saya bagaimana kira-kira dengan kondisi masjid-masjid yang tidak mempunyai halaman yang luas, sehingga ya kondisinya contohnya di wilayah seperti ini, mana yang terbaik menurut Ustaz, dan apakah itu juga masih harus kita paksakan syiar, dan juga apakah ada ibadah untuk memakmurkan masjid? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi kurban adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Dia merupakan taqarrub
pendekatan diri hamba kepada Allah pribadi-pribadi. Dan kebiasaan Nabi dan para sahabat berkurban di musola. Nah, orang kita musola tuh masjid kecil gitu ya. Orang musola tuh lapangan maksudnya. Kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat kalau mereka berkorban di lapangan. Dan itu diikuti oleh 3 generasi terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, para imam yang 4. Kemudian datanglah manusia yang banyak. Sehingga tadi yang tanahnya lapang pada hilang. Akhirnya masjid-masjid dibangun di gang-gang gitu ya Pak. Tanah lapangnya nggak ada, parkir aja nggak ada parkirnya. Gimana ini? Sementara kurban itu adalah salah satu syiar Islam terbesar juga, sebagaimana wukuf di Arafah. Ya, lalu para ulama memberikan catatan bahwa berkurban di lapangan itu hukumnya jaiz, boleh. Dan Nabi memang tidak pernah meninggalkannya berkurban di lapangan, sehingga sebagian ulama mengatakan sunnah di lapangan, bukan wajib, sunnah. Artinya kalau nggak di lapangan ya tetap sah korbannya. Apalagi melihat kondisi masjid-masjid yang nggak punya lahan parkir, sementara pada saat itu masyarakat ingin korban di masjid tersebut. Apalagi pengurus masjidnya amanah. Saya takutlah ke masjid yang lain misalnya. Saya sukanya di sini aja karena saya tahu penyelenggaraannya masya Allah lebih baik. Ya mau diapain? Tapi ada tempat yang dimana darah-darah hewan kurban itu bisa nggak tercium baunya menyengat. Kalau masalah tercium ya pasti Pak di mana saja. Nggak usah masjid yang di jalan seperti kita di jalan. Di masjid yang besar pun kalau lewat, ya semerbak wanginya. Kan emang darah hewan kurban ya begitu. Sekalian pahami bahwa tidak semua hewan kurban itu najis. Kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan nggak najis. Kotoran kambing, ya, kotoran sapi, kerbau nggak najis. Tapi walaupun nggak najis harus dibasuh, kan nggak mungkin di karpet ada orang nyektai kambing kan ya. Tapi dia nggak najis, tinggal disiram saja selesai. Jadi kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan tidak ada najis. Pakai sandal pun nggak ada masalah. Nabi SAW pakai sandal. Kemudian beliau membukanya karena Jibril mewahyukan bahwa di bawah sandal beliau ada kotoran manusia. Dilepas gitu. Ya, lalu gimana korban di masjid? Apakah syiarnya tetap dapat syiar? Ya, sesungguhnya yang mengagungkan syiar Allah hanya datang dari hati yang takwa. Ya, lalu sekarang gimana caranya Pak? Para pengurus masjid bermusyawarah. Bagaimana cara menghilangkan bekas bau sembelihan hewan kurban? Cari Pak, sekarang ini sudah ada pewangi yang dahsyat. Ya, bisa menghilangkan bau Pak. Ya nanti disiram lagi. Tak hilang berapa jam, bau lagi siram lagi. Jangan kalian di sini, saya akan tinggal di sana di Cilengsi, ada masjid besar, Barakah. Itu korbannya 200-an lebih. Itu sampai sekarang bau masjidnya, bukan masjidnya, pekarangannya bau. Ini mau diapain? Ya. Memang kita terganggu betul, tapi di mana kita mau berkorban lagi? Gak punya lapangan. Masyarakat punya rezeki juga pengen korban di tempat ini, ya terimalah. Ini termasuk pengorbanan juga jadinya. Yang tadi Allahu Akbar, wanginya enak, betul wangi kotoran kambing. Ya tidak. Ini mau diapain? Makanya masjid yang dipakai buat sholat paling tidak dijaga dari bau kambing. Karpetnya disiram dengan bubuk-bubuk yang bisa mewangikan. Adapun yang di jalanan, Allah Ta'ala, ya terbatasnya kemampuan bagus. Tapi Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai kesanggupan. Sanggupnya kita cuma seperti ini. Ya, dan tidak mungkin nanti tahun depan dihilangkan kurban. Jangan, nanti masyarakat pengen berkorban gimana? Atau kita pengen berkorban gimana? Dan masjid menjadi sarana, ya, masyarakat yang fakir bisa mendapatkan hewan kurban. Tapi semuanya gotong royong Pak saat membersihkan pekarangan masjid semua. Jangan cuma DKM. DKM kan yang ngurus masjid, tapi masyarakat kan juga pakai masjid. Nah, sama-sama dengan DKM, ayo gerakan semuanya, kerja bakti lah kita, bareng-bareng. Dapat pahala juga. Jadi jangan dihilangkan syiar kurban ini, Pak. Ya, terus dilakukan sesanggupnya kita. Dan menghilangkan keburukan itu juga bertingkat-tingkat.
Ada yang bisa kita hilangkan secara total, hilang sama sekali, alhamdulillah. Ada yang masih sisa-sisa, yang mau diapain bagus. Yang penting jangan sampai tempat sholat kita ini yang dipakai untuk sujud ya itu masih terkontaminasi baunya. Tapi kalau di bawah, di lapangan, apa di jalan, kita mau ngomong apa? Tapi kalau darurat tadi saya nggak nyium apa-apa Pak, kecuali ada orang bikin, kayaknya yang bikin kopi di sana tuh. Kalau kambing saya nggak nyium Pak. Tidak hilang lah. Ya betul Pak, tadi saya turun motor tuh nggak, ada orang bikin kan depan rumah Pak Ismail kan, mungkin keluarga Pak Ismail yang bikin kopi. Nggak, malah saya baru ingat Pak Agus tadi cerita tuh ada kurban, saya nggak ingat itu. Jadi saya nggak cium bau. Tapi nggak tahu yang lain, saya nggak tahu. Tapi intinya Pak, apabila kita tidak mampu menghilangkan semua, jangan sampai juga masih ada banyaknya. Dikuranginlah sedikit demi sedikit. Nanti berjalan hilang bersama waktu. Beli karbol siram di jalanan. Boleh nggak nyiram karbol di jalanan? Yang nggak boleh nyiram apa Pak? Kembang. Ya nggak boleh. Ya tidak. Kalau nyiram karbol silahkan aja supaya wangi. Kalau kembang, nah ada apa ini? Depan Nur Hamid, siapa yang nyiram kembang ini? Gitu. Kalau karbon monggo silakan, wangi. Demikian bagus. Masih ada waktu? Habis. Kayak nanti kita akan lanjutkan insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita sekalian, dan ingat bahwa takwa itu harus terpenuhi 4 perkara yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Takut kepada Allah, kemudian beramal sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, yang ketiga ridho dengan yang sedikit, yang keempat persiapan untuk pengadilan akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha